Islam yang sholat 5 waktu, percaya pada Allah, percaya Nabi Muhammad, itu yang mengajarkan kita harus syahadat dulu, rukun iman, rukun Islam. Itu bukan Islam yang sekedar tunduk patuh, nyembah batu, yang penting tunduk patuh, itu ya Islam. Enggak juga, ngawur itu Pak. Itu namanya kepercayaan dinamis mu'anim semua. Itu sekarang juga ada yang seperti itu jamaah sekalian. Bahkan Pak, pengarang buku yang mendorong orang untuk liberal itu salah satu ketua umum. Saya sendiri merasa dengan dosa-dosa yang mungkin pernah saya atau kita lakukan, rasa-rasanya kalau ditimbang amal antara pahala dengan dosa, antara kebaikan dengan kesalahan, itu mungkin Pak, itu lebih berat dosa kita. Sehingga kalau tidak ada pertolongan Allah, tidak ada rahmat Allah, nanti di akhirat mungkin berat ketika ditimbang amal antara amal baik dengan amal yang buruk, antara pahala dengan dosa. Selalu kita berusaha, jangan lupa jangan sekalian, memperbanyak membaca sholawat, baik ketika sehabis sholat, ketika hari Jumat. Nah, ketika hari Jumat itu dalam satu hadis Nabi dijelaskan ketika malam Jumat dan pagi harinya, hari Jumatnya disuruh untuk memperbanyak membaca sholawat. Satu kali kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah mendoakan kita, mungkin mengampuni kita 10 kali. Itu sebagai salah satu ikhtiar kita agar nanti kelak ketika kita semua meninggal dalam keadaan baik, ketika ditimbang amalnya nanti kita selamat, sehingga diharapkan kita terjauhkan dari siksa api neraka dan kita berharap dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak para ustadz, bahkan para kiai itu ngomong begini, saya tidak pernah berharap surga, masuk surga. Saya berharap ridhonya Allah, yaitu hanya permainan kata-kata saja. Kalau sudah mendapatkan ridho Allah, itu ya pasti dimasukkan ke surganya Allah. Itu sebagai permainan saja Mas sekalian, permainan kata-kata saja. Katanya orang yang berharap surga itu berarti belum ikhlas. Tidak juga. Nabi itu mengajarkan ketika selesai sholat itu salah satu doanya ya Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka, kami meminta memohon kepadamu apa? Al jannah, surga, masuk surga. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah apa? Min sakhatika, dari murkamu, wanar, dan dari nerakamu. Tuh. Jadi tetap disuruh minta ya dimasukkan ke surga, karena itu tempat yang paling mulia. Di Al-Quran dijelaskan berbagai macam surga dengan berbagai macam kenikmatan, itu ya untuk memotivasi orang agar berbuat baik, nanti kelak ketika meninggal kita semua dimasukkan ke surganya Allah. Itu jemaah sekalian. Sehingga doa kita ya salah satu yang sering kita baca, bapak-bapak kalau nanti umroh atau haji, ketika dari Hajar Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, apa yang didoakannya? Doa sabut jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Tuh Pak, ada waqi, wa dan qi, waqayaqi, wiqayatan, qi, itu walaupun hanya satu huruf dikasih kasroh, qi saja, artinya itu jagalah, waqina, dan jagalah kami adzabannar, dari adab api siksa neraka, siksa api neraka. Itu jemaah sekalian. Jadi tetap kita disuruh oleh Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Jemaah sekalian, itu sebagai pembukaan saja agar kita selalu termotivasi. Namanya manusia, iman orang itu al-imanu yazid bayanqus, kata ulama itu.
Al iman, iman manusia itu yazid, artinya bertambah, wa yanqus, dan berkurang. Jadi iman seorang itu enggak stabil segitu terus, tinggi terus, enggak. Kadang ya turun, sholat ke masjid kadang ya males, kadang ya ogah-ogahan, nanti berbuat baik ya kadang-kadang rajin, pengen sedekah, rasanya pengen nyumbang 1 juta, tapi kadang ya pengen nyumbang 2.000 saja masih berat. Itu namanya iman manusia seperti itu, bisa bertambah, bisa berkurang. Kata ulama, al imanu yazid bi ta'ah, iman itu bertambah dengan cara ketaatan. Ya menurut saya itu hanya teori juga itu. Iman bertambah dengan ketaatan, dengan berbuat baik, menjauh diri dari larangan Allah, mendekati dengan perintah Allah. Ya teorinya begitu. Padahal namanya iman itu pas turun itu ya disuruh berbuat baik ya ogah-ogahan. Nah, saya sering mungkin beberapa kali menyampaikan ke mimbar ini sebagai refreshing saja. Bapak-bapak, kalau suatu saat imannya itu turun, disuruh berbuat baik kok males ke masjid ogah-ogahan, nggak usah banyak teori. Bapak starter motor pergi ke rumah sakit Al Islam. Wadah, langsung ke sana aja. Bapak keliling lewat bangsal-bangsal rumah sakit itu. Mereka orang sakitan, aduh, nah, Bapak sehat, harusnya bersyukur. Nah, itu Pak. Bandingkan dengan orang-orang yang sakit, nggak bisa jalan, nggak bisa duduk, makan nggak enak semuanya. Siapa yang menunggu nggak ada, istrinya barangkali menunggu di rumah, anaknya sudah pada kerja semua. Di Jakarta, di Semarang, di Cirebon barangkali nggak ada yang nungguin, bapak sendirian sakit, ada istri yang sakit juga di rumah sakit. Bapak ke sana kondisi walafiat, sudah dikasih sehat kayak gini kok yang nggak mau bersyukur, disuruh sholat kok ya berat. Nah itu biar bersyukur. Nah sudah ke rumah sakit Al Islam kok tetap imannya itu turun, nggak naik juga. Repot juga. Naik motor lagi kemana? Ke Rancacili, ke kuburan sana. Nah, lihat, ternyata saya nanti juga akan kayak gini nasibnya, dimasukkan ke kuburan. Ternyata manusia itu akan meninggal. Mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, mari kita berbuat baik. Itu jemaah sekalian. Itu sebagai salah satu tips saja dari saya. Kalau pas bapak-bapak itu mengalami imannya turun, namanya kalau bahasa apa namanya futur itu ya imannya letoy, males-malesan, disuruh ngapa-ngapain lemah, lesu, lelah. Nah itu caranya, main aja ke rumah sakit Al Islam. Jemaah sekalian, pagi hari ini insya Allah Masjid Al-Kahfi akan mengadakan lomba paket pengajian antar ibu-ibu, antar RT. Itu juga sebagai bentuk ikhtiar kami agar iman ibu-ibu gantian juga, ibu-ibunya juga biar naik. Gimana caranya? Bisa lewat pengajian, bisa mereka hanya duduk mendengarkan saja. Ini ibu-ibunya disuruh belajar sendiri, disuruh ceramah. Semau mampunya. Belum tentu kita semua itu pernah di pesantren, pernah di kuliah di UIN, belum tentu juga. Saya juga nggak pernah kuliah di pesantren, nggak pernah sekolah di pesantren, nggak pernah di UIN juga boro-boro. Saya sekolahnya umum terus dari mulai SD sampai kuliah sama saja. Tapi kan tidak ada syarat harus lulusan dari pesantren, nggak ada syarat bahwa batawasaw bil haq batawasaw bis sabr in kuntum LC-yan. Nah, jika kalian itu gelarnya LC, nggak ada. Pokoknya ya batawasaw bil haq batawasaw bis sabr itu ya berlaku umum. Nah, sekalian sebagai ikhtiar, nanti mulai jam 8 pagi. Nah, kemudian berikutnya nanti akhir bulan ini saya adakan agak hiburan, turnamen pingpong antar pengurus DKM sekecamatan Gedebage. Biar sekali-kali ya ada hiburannya juga, ada olahraganya juga. Nah, ada pengajian ya, olahraga ya. Nah, kalau pengajian itu ibu-ibu, nah kalau pengurus DKM ini ya bapak-bapaknya saja, tapi antar pengurus DKM. Saya baru memikirkan tahun kemarin itu lombanya itu adalah Asmaul Husna.
Nah, tahun ini ibu-ibu pengajian. Nah, yang belum kepikiran itu bagaimana caranya bapak-bapak juga bisa dilombakan. Itu lomba apa kira-kira? Lomba adzan yang daftar anak-anak. Lomba kaligrafi yang daftar juga anak-anak. Lomba apa-apa 17-an itu walaupun sudah dibuka cabang olahraga untuk bapak-bapak juga ogah-ogahan, enggak mau ikut lomba. Nah, itu repot itu. Bapak-bapak mau dilombakan apa itu? Lomba ceramah antar bapak-bapak mungkin. Nah, sementara lomba ceramahnya hanya pas Ramadan saja. Itu pun juga tidak dilombakan, ditunjuk hidung saja. Tunjuk hidung, ditunjuk tonggong apa namanya. Nah, asal langsung terjadwal namanya, sudah siap nggak siap dilombakan. Nah, walaupun jemaah sekalian ternyata namanya jamaah itu banyak, tidak luput dari kritikan. Contoh, saya itu yang mendengar juga ibu-ibu itu ada yang protes, bapak-bapak juga ada yang protes. Begini, Pak, itu kan lombanya dalam rangka Maulid Nabi. Padahal waktu dulu Nabi Muhammad ketika masih hidup, sahabat hidup kan tidak pernah ada peringatan Maulid Nabi. Tuh jamaah sekalian, ternyata warga kita itu ya kritis-kritis kayak gitu. Jadi sebagai pengurus DKM nanti kalau tahun depan ganti bapak-bapak jamaah yang hadir ini ya harus siap untuk telinganya itu tebal kalau dikritik seperti itu. Ya dijawab saja, ya nggak apa-apa. Zaman dulu Nabi nggak ada, ya nggak apa-apa. Nah, di zaman Nabi Muhammad dulu ketika hidup tidak ada Maulid Nabi itu kerja libur. Nah, sekarang kan pemerintah kerja ketika Maulid Nabi kan libur. Nah, Bapak berarti bikin-bikin juga. Nah, gitu. Dijawab aja dengan sekenanya. Bukti kan kemarin hari Senin tanggal berapa itu? Bulan September kalau salah itu kan hari Senin ketika 12 Rabiul Awal kan libur tanggal merah. Nah, zaman Nabi Muhammad dulu kan kerja nggak ada. Maulid Nabi ini kerja libur nggak ada. Nah, sekarang Bapak kalau pengen hidup di zaman Nabi seperti persis zaman Nabi, berarti Bapak harusnya jangan libur kerjanya. Nah, itu kita kerja libur, itu bagian urusan duniawi ya. Pengajian juga duniawi yang diisi dengan agama apa? Dakwah. Jadi tidak harus persis plek. Nanti ujung-ujungnya ribut. Ada lagi jamaah itu banyak di kita kritis. Pak, itu kan pengajian itu kan agama kok dilombakan. Itu ada yang kayak gitu jemaah sekalian, namanya juga banyak jamaah itu. Agama kok dilombakan, agama itu diamalkan Pak, bukan dilombakan. Nah ya saya pikir benar juga ya, agama kan diamalkan, kenapa kok dilombakan? Tapi jemaah sekalian jangan salah, di dalam agama juga ada disuruh dakwah. Satu. Yang kedua, perintah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu juga perintah agama jemaah sekalian. Disuruh berlomba-lomba itu fastabiqul, dari kata fastabiqul istabaku, dari kata istabaku ada musabaqah tilawatil Quran. Lomba bagus-bagusan dalam membaca Al-Quran. Itu juga dilombakan level nasional. Apakah itu juga salah? Oke, kalau itu salah ya salah semua. Nah, dakwah biar tahu antar RT ini bagus yang mana, agar kita mencari bibit-bibit antar RT ibu-ibu yang bisa mengisi pengajian. Itu ya caranya dibikin kegiatan event. Kebetulan momennya pas bertepatan dengan Maulid Nabi. Suatu saat bisa saja nanti masjid mengadakan lomba pengajian, lomba sholawatan, momennya itu pas 17-an, sangat mungkin itu hanya momen saja. Nah, kalau saya dianggap membuat bid'ah, itu misalnya Pak, saya mengajak bapak-bapak untuk sholat khusus dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Bid'ah itu Pak, nah nggak ada itu. Sholat khusus dalam rangka Isra Mi'raj bisa jadi bid'ah kalau kayak gitu. Sholat khusus dalam rangka 17 Agustus hari kemerdekaan RI, nah itu bid'ah. Tapi kalau hanya lomba 17-an, voli, lomba pengajian, lomba adzan itu kan untuk sholat, kenapa dilombakan? Kita biar tahu mana jamaah anak-anak yang suaranya bagus, siapa tahu nanti bisa diminta untuk mengadani di masjid. Nah itu dilombakan, itu jamaah sekalian. Nah jadi kita itu dalam beragama ya sebaiknya jangan memakai kacamata kuda, hanya satu arah saja begini, begitu berbeda bid'ah. Hati-hati jamaah sekalian, kita harus bersikap dewasa. Semakin orang itu
banyak mempelajari agama, insya Allah semakin bijaksana. Pak, jamaah sekalian, dulu saya itu termasuk yang seperti itu. Nah, saya sering menyampaikan, saya itu belajar ke ustadz-ustadz yang memang menurut saya itu, saya tipenya yang tipe tegas gitu. Ada ustadz yang tegas, yang keras. Dulu saya senang seperti itu. Semakin bertambah umur, saya senangnya membaca buku, saya belajar membaca kitab. Tidak hanya kitab dari Saudi saja, dari Mesir juga saya baca. Ternyata kitab-kitab ulama Syafi'iyah dari Al-Azhar Mesir itu banyak bagus-bagus juga dan masuk akal menurut saya. Nah, ternyata agama itu ya tidak hanya satu sisi saja, ada sisi-sisi yang lain. Kalau terlalu tekstual itu memang jatuhnya nanti bisa kaku beragama itu. Kaku jemaah sekalian. Ini harus begini, enggak begini salah. Ini harus begini, enggak begini salah. Padahal Rasulullah itu kalau kita lihat tidak kaku-kaku amat. Contohnya, ini yang sering saya sampaikan juga ini. Suatu saat Rasulullah itu ada kelompok kabilah yang mau pergi ke Bani Quraidah. Bani Quraidah itu ya mungkin di daerah Madinah sana, Pak. Mungkin kalau di sini mungkin Cimahi. Kata Rasulullah, jangan sekali-kali engkau sholat asar kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Masalahnya, Pak, belum sampai Bani Quraidah, belum sampai Cimahi gitu gampangannya lah. Sudah masuk waktu asar. Nah, gimana ini? Sahabat bingung ini. Kata sebagian, sholat kan tepat waktu. Kata sebagian yang lain kan perintah Nabi, jangan sekali-kali engkau sholat ketika sudah sampai di Cimahi gampangannya, di Bani Quraidah. Begitu sampai di Bani Quraidah, ternyata sudah malam, sudah isya. Tuh, Pak. Terus gimana sholat asarnya? Yang kata sebagian lain kan saya sudah sholat di jalan tadi, karena sholat asar ya ketika bayangan benda itu, Bapak, kalau secara tradisional, Pak, kalau kita pakai jam tit, kalau zaman Nabi dulu tongkat, Pak, tongkat tingginya segini, bayangannya itu tingginya sama, tuh ini tingginya segini, ini sini sama dengan tingginya ini waktu asar, kayak gitu, Pak. Jadi kalau pakai tombak gitu mungkin dikasih meteran gitu, asal bayangan itu sama dengan tingginya barang ini, benda ini waktu asar. Nah itu kalau dalam agama seperti itu. Nah sampai malam sudah isya, sudah habis maghrib. Kata sebagian yang lain, saya mengamalkan perintah Nabi. Kata Nabi, jangan sekali-kali sholat asar kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Ya saya sholatnya tetap di Bani Quraidah. Kan Nabi bilangnya begitu, walaupun malam ya tetap sholat asar malam. Begitu, saya nggak bayangin kalau sudah malam itu, Pak. Asar, maghrib, isya digabung jadi satu. Padahal kalau mau dijamak kan asar itu sama zuhur, maghrib baru sama isya gitu. Tapi karena perintah Nabi seperti itu dijalankan. Akhirnya dua kelompok ini, yang satu textbook, yang satu non textbook, kontekstual, saling berargumentasi, lapor kepada Nabi. Nabi, kata Nabi kan tidak sholat kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Kami sholat di jalan karena memang waktu asarnya pas di jalan. Kata sebagian lain, kami mengikuti kata Nabi, sudah malam sampai sana kami sholat asarnya sampai pas malam. Kata Nabi dibenarkan dua-duanya. Tuh, Pak. Jadi ada yang textbook, ada yang non textbook, itu dibenarkan dua-duanya. Kalau terlalu textbook, kaku, jadinya ya kayak ISIS gitu, Pak. Contohnya, Pak, ISIS itu ya pokoknya siapa yang tidak berbaiat, tidak bersumpah setia kepada kelompok saya, kafir. Siapa yang ragu-ragu kalau itu kafir, kafir juga. Waduh, berat itu. Pokoknya yang tidak setuju dengan saya kafir. Kok ragu-ragu, ini bener enggak, kafir juga berarti ragu-ragu ini. Nah gitu, berarti harus mau enggak mau, pokoknya pecah gesang derek. Wah, pokoknya harus ikut sama saya berbaikat. Itu namanya kaku. Itu terlalu tekstual. Bunyi teksnya gitu ya gitu. Nah, satu lagi kontekstual. Kontekstual itu pokoknya kita mengambil dari rohnya ayat. Pak, kalau terlalu kontekstual nanti jadinya liberal. Semua boleh, hati-hati juga sama sekalian. Contohnya ada kelompok di Indonesia itu liberal, Pak. Bagaimana hukum minuman keras? Kata ulama semua mayoritas ya pasti haram, nggak ada yang menghalalkan. Orang liberal boleh minuman keras itu kalau di Eropa, kalau di Arab kan panas, haram jelas. Di Eropa kan dingin, boleh, tuh, Pak. Ngawur kayak gitu. Jadinya malah nggak karuan agama itu terlalu kontekstual, jadinya liberal, tuh.
Minuman keras menurut mereka di Eropa kan dingin, musim dingin. Itu kalau minuman bir, minuman wine, minuman alkohol, vodka, Johnny Walker, apalagi Pak, Ultimate, halal itu kan badannya biar anget badannya tuh. Jadi malah sembarangan hukum kayak gitu. Masya Allah, jadi rusak agama ini. Itu terlalu kontekstual. Tuh jemaah sekalian, itu contoh yang bisa merusak agama seperti itu. Terus ini yang bahaya yang sekarang ini juga sedang masih Pak, masih berlanjut. Ada ajaran yang menganggap semua agama itu masuk surga semuanya. Mau menyembah Allah, mau menyembah Tuhan yang terserah namanya. Pokoknya semua agama asal tunduk patuh kepada Tuhan itu namanya Islam. Mau agamanya apapun asal nama Islam itu kan tunduk patuh. Saya tunduk patuh kepada Sang Hyang Widi. Wah itu Islam itu masuk surga itu, selamat itu. Tuh Pak, itu terlalu kontekstual, jadinya malah nggak karu-karuan. Pak, kita harus yakin bahwa innad dina indallah Islam, itu ya agamanya Islam. Islam yang sholat 5 waktu, percaya pada Allah, pada Nabi Muhammad, itu yang mengajarkan kita harus syahadat dulu, rukun iman, rukun Islam. Itu bukan Islam yang sekedar tunduk patuh. Nyembah batu, yang penting tunduk patuh, itu ya Islam. Ya enggak juga, ngawur itu Pak. Itu namanya kepercayaan dinamis semua, anim semua. Itu sekarang juga ada yang seperti itu jamaah sekalian. Bahkan Pak, pengarang buku yang mendorong orang untuk liberal, itu salah satu ketua umum, saya akan nyebut ormasnya Pak, organisasi Islam di Indonesia. Tuh jamaah sekalian. Jadi kita itu memang harus hati-hati. Ada satu buku, judulnya itu Tasawuf sebagai kritik sosial, itu menjelaskan, Bapak nanti baca saja, tapi sebaiknya kalau tidak kuat iman jangan dibaca. Semua agama Pak, apapun namanya, kepercayaan siapapun yang disembah, itu nanti di akhirat selamat semuanya. Tuh, ya enggak Pak, Tuhan kita itu Allah itu tidak boleh diserupakan dengan benda, dengan makhluk, enggak boleh. Allah itu ya Allah saja. Bapak kalau sholat itu yang terbayang Allah itu jangan sampai ini manusia yang tinggi besar banget, enggak boleh, malah itu bukan Allah, itu berhala, itu enggak boleh. Tuhan yang di agama lain kan diserupakan. Ada yang ya fotonya Bapak mungkin pernah lihat fotonya seperti itu, ada yang gogoleran. Itu Tuhan agama lain, sudah kita hormati, kita hargai agama mereka. Tetapi dalam hati kita agama yang diridhoi Allah ya hanya Islam. Istri saya ya Islam, anak saya ya Islam, saya nanti kalau punya menantu ya harus Islam, gitu Pak. Jangan ada keyakinan semua agama itu benar, enggak. Bukan semua agama itu sama, bukan. Semua agama itu benar. Kalau sama mereka juga menolak, enggak sama, beda-beda. Tapi semua benar, masuk surga. Nah itu Pak, itu namanya liberal. Terlalu textbook ya jelek, non textbook semua juga salah. Nah, baik lagi, jadi lomba ceramah jemaah sekalian itu ya dikritiki juga boleh saja, enggak apa-apa. Tapi kita itu ya harus Pak, kita diberi Allah nikmat berupa otak pikiran, itu ya harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Ini Pak DKM niatnya biar masing-masing RT, Pak, di RT itu lomba voli, lomba pingpong, lomba tarik tambang, bahkan 17-an tampil di panggung nyanyi-nyanyi. Itu saja boleh, masa 17-an malah dikritik, kan aneh gitu. Ada jamaah yang aktif ke masjid malah mengkritik, itu ya aneh gitu. Wong nyanyi-nyanyi istrinya saja boleh 17-an, kok ketika tampil pengajian malah nggak usah ikut pengajian. Itu nggak ada di zaman Nabi itu. Wah, aneh-aneh juga itu. Saya tuh kadang ini bapak ini gimana gitu, tapi ya sudahlah, ya namanya juga manusia banyak gitu. Lomba voli pakai baju ketat, kaos ketat boleh, pengajian pakai gamis kok malah nggak boleh. Katanya tidak sesuai dengan sunnah Nabi, itu bid'ah kan. Kalau dinalar itu ya aneh sama sekali. Aneh, mungkin yang aneh nggak tahu saya sendiri yang aneh atau yang mengerti yang aneh. Nah itu sama sekalian, olahraga tujuannya itu biar sehat, tidak perlu dilombakan, kan biar sehat, itu harusnya logikanya itu. Agama itu diamalkan, bukan dilombakan. Olahraga ya jangan dilombakan juga, kan biar sehat. Oh sendiri aja olahraga gitu. Kalau dilombakan dapat hadiah, berarti sudah tidak olahraga lagi tujuannya untuk lomba. Nah itu ya itulah jemaah sekalian, namanya juga manusia itu. Terus baik lagi jemaah sekalian, jadi dalam rangka Maulid Nabi, karena ada beberapa yang mengkritik, akhirnya saya ganti. Ini lombanya
nanti bukan dalam rangka Maulid Nabi. Nah, karena sudah selesai, sudah bukan di bulan Rabiul Awal lagi. Nah, daripada nanti banyak dikritik oleh warga sendiri, nah saya lombanya ini ya lomba saja, tidak ada dalam rangkanya, enggak ada. Walaupun tadinya itu rencananya itu di bulan September memang dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Jamaah sekalian, NKRI, harga mati negara kita saja hari kemerdekaannya itu ya dirayakan. Ada lomba kebersihan, lomba potong tumpeng, bikin tumpeng, lomba makan kerupuk. Nah itu kan dalam rangka merayakan. Nah Nabi Muhammad lahirannya dirayakan ya menurut saya tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu apa? Tadi sholat dalam rangka Maulid Nabi, ya, nggak ada itu, bid'ah itu. Puasa dalam rangka Maulid Nabi nggak ada. Kalau ibadah mahdoh ya harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Nggak boleh bikin-bikin yang lain. Tapi kalau hanya pengajian, ngadain lomba adzan, lomba tahfidz, silakan saja. Tahun depan rencana saya bikin lomba sholawatan. Nah, gitulah. Nggak apa-apa, wong lo nyanyi saja boleh, malah sholawatan nggak boleh, gitu aja, biar gampang aja. Yang penting masjidnya rame. Pak, masjid makmur cirinya ada dua. Satu, jamaah sholatnya itu banyak. Yang kedua, banyak kegiatan yang positif. Sudah dua itu aja. Saya lihat Pak, saya perhatikan, saya sering membandingkan antara Masjid Al-Kahfi, Masjid tahap 2, tahap 3, tahap 7. Itu ya, mohon maaf, ya ada yang makmur, ada yang aktif bikin kegiatan donor darah juga ada yang masjid itu la yamutu fiha wa la yahya, hidup enggak mati enggak juga ada. DKM-nya kemana enggak jelas ini kegiatannya ini, ya ada gitu. Tapi ya sudah, kita hormati mereka. Ada yang masjid salah satu di dekat sini gitu, itu malah DKM sama MT-nya Masjid Taklimnya berantem, ya ada kayak gitu. Namanya juga banyak teman sekalian. Nah ini sebagai pelajaran teman sekalian, nanti tahun depan kalau ada pilihan ketua DKM ya tolonglah bapak-bapak yang hadir ini kan pasti harusnya Pak, yang jadi ketua DKM itu yang hadir sholat subuh kayak gini Pak. Kalau nggak pernah sholat subuh di masjid, jangan kepilih jadi ketua DKM. Sholat subuh itu nggak pernah ke masjid, masa jadi ketua DKM, malu-maluin, gitu Pak. Ya, nanti kalau bapak pilihan ketua DKM, saya pengennya Pak, DKM itu dipilih secara umum. Warga diundang ke masjid semuanya, laki-laki, perempuan, pilihan langsung kayak pemilu. Itu Pak, pengen saya kayak gitu Pak. Pengen saya itu. Jangan pakai Pak, perwakilan, jangan. Kita pilih saja semua, warga diundang, berapapun jumlah warganya yang datang, sudah itu punya hak suara. Sudah dipilih Bapak-bapak, silakan pilih. Saya sudah 2 periode, ganti yang lain Pak. Jangan kemaruk, punya jabatan nggak mau turun, nggak boleh. Minta 3 periode, wah itu malu. Sudah ada aturan 2 periode kok masih minta lagi gitu. Apa kata dunia? Ganti anaknya, wah itu kampungan gitu. Iya kalau punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan gimana coba? Dipaksa-paksakan malah bikin malu dunia nanti. Tampil di forum internasional, nggak bisa ngomong, aduh. Nah, sudah Pak, ganti yang lain yang punya potensi. Saya merasa jauh dari ideal jamaah sekalian, yang mungkin lebih banyak pengalaman, lebih soleh, lebih berilmu, insya Allah lebih layak untuk menjadi pemimpin di masjid kita. Terakhir jamaah sekalian, mari kita senantiasa bersemangat untuk memakmurkan masjid. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau bukan dari kita sendiri, siapa lagi? Nah, saya setiap kesempatan kultum, ceramah, selalu berusaha mengajak agar kita itu berpikir selalu luas. Ada perbedaan pendapat dalam hal khilafiyah, itu hal yang biasa saja. Pak, ulama saja itu beda pendapat. Antara Imam Hanafi yang paling tua dengan Imam Malik, itu guru sama murid, itu pun beda pendapat. Imam Malik, Imam Syafi'i itu guru murid, beda pendapat. Imam Syafi'i, Imam Hambali beda pendapat. Yang satu bacanya basmalah kenceng, Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat, yang satu lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, beda lagi. Jadi beda pendapat antar ulama itu hal yang lumrah saja, apalagi kita orang yang awam. Yang penting jemaah sekalian, tidak perlu muluk-muluk, nggak perlu pakai gelar-gelar doktor, profesor, LC. Kita itu asal pinter,
Pintar itu apa? Saling bijaksana dalam hal berbeda pendapat. Itu salah satu orang yang sudah pintar mencapai tahap yang tinggi. Kalau masih hal yang sepele, kok masih ribut, tandanya belum siap, belum dewasa. Kita harus, walaupun kita tidak pernah dari pesantren, nggak pernah kuliah di UIN, tapi kita harus belajar bijaksana. Demikian kultum pada pagi hari ini. Mohon maaf sudah cukup lama, 30 menit. Saya selalu merekam Pak, 30 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.